Shalom semuanya. Perkenalkan saya Monik ya, salah satu staff All Peoples. Saya biasanya khotbah 3 tahun sekali saat pamit sahabat. Karena pasti saya nggak mau kalau ada dia. Oke. Gimana kabarnya? Puji Tuhan. Saya udah siapin tisu, kayaknya saya akan nangis sebanyak hari ini. Minggu ini adalah minggu yang berat buat saya, secara fisik dan emosional. Banyak hal yang saya syukuri dan saya proses ya. Sebenarnya tepatnya hari ini, 5 tahun lalu, saya kembali ke Indonesia setelah tinggal di Amerika. Lucunya waktu saya balik ke Indonesia, saya bilang sama Tuhan kayak, kenapa saya gitu. Banyak teman-teman saya yang sangat mengasihi Tuhan, sangat cinta Indonesia, kenapa nggak mereka aja yang dipanggil Tuhan. Saya nggak ngerti selama 1 tahun itu, tapi di 1 tahun setelah itu, saya dapat kesempatan untuk kembali ke Amerika. Di bulan September juga. Saya melihat 1 tahun perjalanan saya sama Tuhan, dan saya bilang, Tuhan makasih itu saya gitu. Dan kemarin kayak beberapa hari ini, saya kayak merenungkan gitu ya 5 tahun, kayak ada Google Photos tentang kayak throwback 5 tahun lalu gitu. Terus saya ngelihat kayak wow, saya melewati banyak hal bersama dengan Tuhan. Banyak hujan, banyak badai, banyak pelangi, banyak awan ya. Tapi saya bilang sama Tuhan kayak, I will keep choosing you. Kayak saya tetap akan pilih Tuhan. Karena saya nggak pernah merasa ditinggalkan sama Yesus, walaupun saya pasti sering meninggalkan dia. Bahkan kayak saya kesal dengan Yesus, marah, saya menuduh dia. Sebenarnya faktanya baru minggu ini saya merasa seperti itu. Mungkin kalau ada kesempatan saya bisa share di akhir, tapi dia nggak kesal dengan saya, dia mengasihi saya. Ada pernah merasakan hal yang sama? Puji Tuhan, kita nggak sendiri ya. Tuhan itu penuh kasih. Makasih Yesus ya, kita punya Allah yang sangat pengasih. Oke, itu bukan bagian dari khotbah, itu curhat aja. Karena saya punya 30 menit, dan saya nggak akan diinterupsi, jadi suka-suka saya ya. Mari kita bangkit berdiri dan baca ayat ini bersama. Kita akan baca dari Matius 7, ayat 21 sampai 23. 1, 2, 3. Bukan orang yang seru padaku, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka, dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Silakan duduk. Teman-teman sekarang udah stuck di sini, jadi nggak bisa keluar kan? Kalau keluar awkward, jadi kayak, aduh kenapa ayatnya keras ya? Tapi semoga saudara tidak takut dengan ayat ini, tapi dikuatkan untuk kita biar mengenal Yesus ya, dan Yesus mengenal kita. Itu topik kita hari ini. Jadi mari kita berdoa ya bersama. Tuhan, terima kasih untuk waktu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan karena Engkau melayakkan aku untuk menyampaikan ini. Makasih buat kasih Tuhan, makasih buat hadirat-Mu yang sungguh nyata Tuhan. Tuhan, kami minta biar Engkau membuka hati dan pikiran kami, membuka tangan kami, biar kami boleh diingatkan oleh Tuhan, biar kami boleh dikuatkan oleh Tuhan hari ini Tuhan. Tolong aku Tuhan, biar gak aku yang berbicara tapi Engkau. Jadi Roh Kudus tolong bimbing waktu ini Tuhan, dalam nama Yesus. Amin. Oke, mari kita debrief sebentar ya. Bagi teman-teman yang sudah ikut Gereja All Peoples dalam 3 bulan terakhir,
kita sudah banyak mendengar dan belajar dari seri Markus. Ada yang ingat fokus kita selama 3 bulan terakhir? Temanya apa? Siapakah Yesus? Pantesan kayak, wow, luar biasa ini. Orang yang saya gak kenal pun bisa ngomong, siapakah Yesus? Kayak, wah, apa mereka nonton di YouTube? Mengikutinya ya udah ketahuan, gak apa-apa. Sangat on top of everything ya. Jadi dia kayak, oke, ini selanjutnya. Mengikutinya terlihat seperti apa? Oke, sudah 3 bulan saudara mendengar khotbah ini. Jadi apakah saudara bisa menjawab pertanyaan ini? Jadi siapa Yesus? Apa kita udah kenal Yesus? Itu kalau orang pacaran PDKT 3 bulan, itu antara kita pacaran atau udah putus, ya kan? Terus mengikutinya terlihat seperti apa? Apakah kita sudah mentaati dia? Saya mau kita ambil waktu, silakan renungkan pertanyaan ini secara pribadi. Siapakah Yesus buat saya? Apakah saya udah kenal Yesus? Apakah saya sudah mengikuti dia? Apakah saya sudah mentaati dia? Setiap kita mengikuti sesuatu atau seseorang, pertanyaannya adalah siapa yang kita ikuti atau apa yang kita ikuti. Apakah kita mengikuti Yesus? Apa kita mengikuti pemerintah? Kita mengikuti uang, kemana ada pekerjaan yang bagus, di situ kita ikutin? Tren sosial media atau orang tua kita, siapa yang kita ikutin? Mari kita membedakan antara menjadi pengikut Yesus dan penggemar Yesus. Saya ingat Ruri sempat khotbah tentang ini ya, bedanya pengikut dan penggemar atau fans. Jadi saya ada 2 cerita. Yang pertama, saya dulu ngefans banget sama Justin Bieber ya, waktu saya SMP. Ini agak malu sebenarnya. Tapi saya sampai tahu kayak nama lengkap dia, tanggal lahirnya, produsernya siapa namanya, dancernya, semuanya, kayak setiap lirik. Sampai saya pernah ke konser dia sendiri. Karena teman saya nggak jadi ikut, saya tetap datang saking ngefansnya sama dia. Tapi walaupun saya tahu banyak tentang Justin Bieber, apa Justin Bieber kenal saya? Karena saya cuma fansnya, dia nggak kenal saya ya, dia punya banyak fans. Tapi kalau misalnya saya bekerja bersama dia, misalnya jadi backing vokal, itu mustahil ya, saya nggak bisa nyanyi. Ini aja, makanya saya nggak pernah worship ya, mau ngasih tahu aja. Atau saya misalnya jadi dancer dia, atau saya mungkin jadi bagian yang bawain kopi ke dia, apakah dia akan kenal saya? Pasti iya kan? Atau contoh kedua, lebih rohani sedikit, tentangnya bedanya fans sama pengikut. Saya dulu ngefans banget sama Hillsong bandnya Hillsong. Ada yang tahu Hillsong ya? Kita bahkan suka nyanyikan lagu Hillsong. Itu lagu gereja. Kayak saya bisa sebutin nama penulisnya, penyanyinya, kayak saya tahu nama setiap musisi Hillsong. Setiap Hillsong datang konser, waktu saya kuliah, saya selalu datang ke konser itu. Sampai saya punya tanda tangan di baju saya dari setiap musisinya. Itu lebay banget ya guys. Tapi kayak, apakah mereka tahu saya? Apakah mereka kenal saya? Enggak. Jadi bedanya fans sama pengikut, menurut saya berasal dari relasi kita. Hubungan kita sama orang itu. Karena 2 arah kan kalau kita mengikuti, bukan 1 arah aja. Kagum aja nggak cukup, kita mau supaya kita mengenal Yesus dan Yesus mengenal kita. Saya udah cakep belum Budin di video? Oke, jadi mari kita tanya pada diri sendiri ya, apa Yesus mengenal saya? Atau jangan-jangan kita hanya ngefans aja sama Yesus? Kita mungkin hanya menggemari, wah Yesus bisa melakukan banyak mujizat. Wah Yesus sangat pengasih, dia bagus. Atau kita benar-benar mengikuti apa yang dia lakukan. Jangan sampai seperti ayat yang kita baca tadi di awal Matius 7. Ketika di akhir kita bilang, Tuhan, saya udah doa demi namamu, saya melakukan mujizat demi namamu, terus Tuhan bilang, saya nggak kenal kamu. Hati-hati. Kita mungkin ngomong gitu juga ke Pak Jokowi misalnya, saya waktu itu dukung Bapak nih, kalau bagi orang Indonesia yang ini ya, pemilu, saya dukung Bapak, saya pernah salaman sama Bapak, terus Jokowi kayak,
makasih ya, tapi saya nggak kenal kamu, gitu. Jadi ya Tuhan, tolong kita ya, kami semua supaya kita melakukan kehendak Bapa di surga. Mari kita baca Matius 7, ayat 15 sampai 23, ayat yang tadi. Ini tentang hal pengajaran yang sesat. Matius 7 ayat 15 sampai 23 saya bacakan. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik, pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Dari ayat ini, bagaimana kita tahu kalau buah itu buah yang baik atau tidak? Ya dari mengenal Yesus, dengan mendengar suaranya dan mengikutinya. Di Yohanes 10 ayat 27, teman-teman sangat familiar mungkin dengan ayat ini. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Mengenal suaraku, mendengarkan suaraku, mengenal dan mengikut. Bahkan kalau di terjemahan TSI, dibilang domba-dombaku pasti. Itu kayak without a doubt ya, kayak gak pakai ragu-ragu, itu udah pasti mendengar suaraku. Jadi doa saya supaya setiap saudara gak hanya membahas siapa Yesus, berdoa dalam nama Yesus, sudah belajar bahkan 3 bulan terakhir tentang Yesus, tapi saudara juga punya hubungan dengan Yesus. Mengenal Yesus dan benar-benar melakukan kehendak Bapa di surga. Bagaimana caranya? Kita harus belajar mengenal Yesus. Bisa juga melalui firman-Nya pastinya. Oke, saya akan mencontohkan ilustrasi sedikit. Maaf, saya butuh volunteer. Budin. Budin udah kayak, aduh kayaknya saya nih. Budin boleh berdiri di tempat aja. Saya pengen Budin tutup mata, nanti saya akan tunjuk salah satu dari kita untuk panggil nama Budin. Budin akan tebak orang itu siapa namanya ya. Siap? Oke, Budin tutup mata. Panggil nama Budin. Yang benar, yang benar. Kira-kira siapa Budin? Nah, keren. Oke, tutup mata lagi. Belum. Satu lagi. Nah, siapa Budin? Oke, sekali lagi ya terakhir. Pak, namanya Budin. Sopan banget Budin. Silakan duduk, tepuk tangan buat Budin. Oke. Budin kenapa tahu itu suaranya Mas Indra sama Mas Agung? Karena tiap hari dikasih makan mereka ya, ke rumah kosannya Budin. Tapi Budin, maaf, kenapa nggak kenal siapa namanya Pak? Pak Frans. Kenapa Budin nggak tahu suaranya Pak Frans? Belum kenalan, belum salaman. Jadi mengerti, kayak Budin kenal Indra sama Mas Agung, karena Budin ngobrol, berkenalan sama mereka. Maaf tim worship, saya tendang terus ini. Tapi Budin belum tahu suaranya Pak Frans karena belum main ke kosan Budin dikasih makan sama Budin. Bagaimana kita mengenal suara Yesus kalau kita nggak pernah minta Tuhan tolong bicara sama saya.
Bagaimana Tuhan mengenal suara kita kalau kita nggak pernah ngomong sama dia? Dua hal yang berbeda, tahu dan mengenal. Mungkin saya bisa ngomong sama Budin, Pak Frans orangnya baik. Pak Frans bisa begini, begini, begini. Oke, Budin jadi tahu Pak Frans seperti apa. Tapi apakah Budin tetap kenal Pak Frans? Enggak. Jadi saya selalu bilang ke murid-murid sekolah transformasi, kalau ada satu hal yang bisa mereka ambil selama 7 bulan sekolah transformasi adalah sekolah pemberidan ya. Saya harap mereka bisa bangun gaya hidup saat teduh, mengenal Yesus dengan cara menghabiskan waktu sama Tuhan secara pribadi. Gak hanya bahas di live group aja, gak hanya mendengar aja selama setiap minggu, seminggu sekali, tapi menghabiskan waktu secara pribadi bersama Yesus. Kalau di OP Plus Pusat, kami bilang namanya itu FaceTime. Waktu bertemu muka dengan muka bersama Bapa. Tadi Budin tahu karena dia punya relasi sama Indra, dia punya relasi sama Mbah Agung. Tapi dia belum punya relasi sama Pak Frans. Jadi intinya adalah hari ini saya mau mengajarkan saudara untuk belajar mengenal Yesus, mengenal suaranya. Banyak cara Tuhan berbicara. Mungkin dengan saya bicara seperti ini, teman-teman berpikir, oh dia harus bicara secara audible, secara kayak saya berbicara seperti ini. Teman-teman, saudara dia bisa bicara lewat Alkitab, buku yang sedang kita baca, dia bisa berbicara lewat alam, lewat orang lain, lagu, khotbah, film, lewat anak-anak. Banyak sekali saya diberkati oleh anak-anak lewat mimpi, mungkin agak terdengar aneh ya. Tapi ada musim-musim mungkin Tuhan bisa berikan kita mimpi saat kita tidur. Atau bahkan Tuhan berbicara lewat stiker mobil. Ini lucu banget. Saya sharing di sekolah transformasi di grup saya kemarin. Saya lagi berdoa di motor. Saya pakai masker, nggak kayak Rizal, jadi lalat nggak masuk ya ke mulut ya. Saya berhikmat. Terus saya lagi ya bersyukur aja sama Tuhan, ngobrol sama Tuhan di motor. Setelah itu waktu saya lewatin satu mobil depan saya tulisannya Filipi 4 ayat 6. Wow, keren banget. Terus waktu saya buka tentang janganlah kamu khawatir tentang apapun juga. Tapi nyatakanlah segalanya dengan doa dan ucapan syukur. Itu kayak, makasih Tuhan. Kayak Tuhan mengingatkan saya lewat stiker mobil. Itu juga salah satu cara Tuhan berbicara. Hari ini saya mau mengajarkan setiap kita atau mau mengingatkan setiap kita, suara Tuhan yang paling jelas itu melalui firman-Nya. Jadi hari ini saya mau membahas cara menghabiskan waktu bersama Yesus, mengenal Yesus melalui Alkitab. Oke, ini nggak hanya dibaca tapi kita mau juga merespon. Mungkin beberapa saudara sudah familiar dengan cara ini. Ada 3 cara, ada 3 M, tapi bukan mengalami, membuka, membagikan. Tapi melihat ke atas, melihat ke dalam, dan melihat keluar. Look up, look in, look out. Yang melihat ke atas, ketika kita menghabiskan waktu bersama Tuhan secara pribadi, kita melihat dia, kita masuk gerbangnya dengan ucapan syukur. Mazmur 100 ayat 4. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Jadi bisa mulai dengan apa yang kita syukuri. Nggak harus kayak hal yang sangat besar. Bisa kayak Tuhan terima kasih saya sehat saat bangun pagi hari ini. Bersyukur itu bukan perasaan. Kayak saya nggak bisa soalnya saya nggak merasa bersyukur. No, you do it and then you will feel it. Kamu lakukan dulu, saudara lakukan dulu dan saudara bisa merasakan itu setelah itu. Jadi ketika kita merasakan, ketika kita kayak melakukan itu, mungkin di awal saya berpikir kayak, aduh hari ini berat, saya nggak bisa bersyukur. Tapi ketika saya terus ucapkan, oke Tuhan, saya bersyukur saya sehat, saya bersyukur saya punya Mas Indra, saya bersyukur saya masih bisa makan hari ini. Lama-lama saya merasa bersyukur. Ketika kita bertindak dan memilih untuk bersyukur, kita bisa merasa bersyukur. Mungkin kalau teman-teman yang suka olahraga kadang-kadang kayak, saya nggak pengen lari hari ini, saya nggak pengen nge-gym hari ini. Tapi siapa yang pernah ketika pergi olahraga atau lari, terus nyesel, kenapa saya ngelakuin itu? Ada? Mungkin kalian butuh didoakan setelah itu.
Tapi pasti langsung kayak, puji Tuhan saya lakukan itu. Walaupun awalnya nggak pengen, tapi ketika dilakukan, akhirnya merasa bersyukur. Jadi itu yang bisa kita lakukan saat pertama kali kita melihat Tuhan dulu. Betapa dia sangat besar, dia sangat megah, dia raja di atas raja, segala raja. Kita bisa mendeklarasikan identitas Tuhan yang kita tahu. Dia Bapa yang baik. Setelah itu kita masuk lagi ke dalam, kita melihat ke dalam. Saat kita melihat ke dalam, saya tulis yang pertama adalah jujur. Jujur dengan Tuhan dulu bagaimana perasaan kita. Ini mungkin sulit buat orang Indonesia, saya juga. Karena kita udah terbiasa ketika ditanya apa kabar, baik. Apa kabar, baik, walaupun kita nggak baik gitu. Kalau saudara nggak tahu perasaan saudara, saya sering kadang tanya Tuhan, Tuhan perasaan saya hari ini apa ya? Biar dia yang kasih tahu. Apa perasaan saya berat? Apa saya kecewa? Atau saya penuh ucapan syukur? Tapi kita jujur dulu sama Tuhan. Keterbukaan adalah awal dari pemulihan. Lalu setelah itu kita bisa membaca firman. Kita melihat ke dalam. Saat baca firman kita bilang, oke Tuhan, dalam ayat ini bagaimana perasaan saya? Apa yang menonjol, apa yang highlight dari ayat ini? Apa yang Tuhan mau bicara? Silakan cari di situ. Setelah itu kita melihat keluar. Bagaimana cara kita merespon? Dari ayat ini apa ada hal yang bisa saya taati? Misalnya dari Filipi 4 ayat 6 tadi, Tuhan mengingatkan saya untuk mengucap syukur, lalu bawa doa-doa saya kepada Dia. Oke, berarti Tuhan, hari ini saya mau mengucap syukur dan bawa doa itu kepada Engkau. Teman-teman balik lagi, saya mau baca di ayat 21 dari Matius 7 tadi. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Jadi nggak hanya dibaca, nggak hanya kayak, oke, ini bagus. Tapi kita juga melakukan kehendak Bapa di surga. Kita mau menjadi pelaku firman. Saya nggak ada di slide, tapi ada Yakobus 1 ayat 22 sampai 25. Kalau teman-teman mau buka Yakobus 1 ayat 22 sampai 25. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Bayangin, bahkan kita yang berbahagia karena perbuatan kita, kalau kita melakukan itu. Mungkin ini terlihat simple ya, kayak oke, melihat ke atas, melihat ke dalam, melihat keluar, bagaimana mempraktekkan. Tapi ini fondasi. Sebenarnya ketika saya sangat bergumul untuk sharing khotbah, makanya saya 3 tahun sekali ya, karena pamit tiap kali nanya, saya nggak mau gitu. Tapi waktu saya tanya Tuhan, saya mau sharing apa? Saya merasa kayak tentang menghabiskan waktu sama Tuhan, saya kayak basic banget gitu. Padin aja khotbah keren banget kan, luar biasa, masa saya cuma tentang menghabiskan waktu sama Tuhan gitu. Tapi justru Tuhan bilang ini yang paling fondasi. Kalau kita menghabiskan waktu sama Tuhan secara pribadi, kita melakukan kehendaknya, itu doang yang Tuhan mau. Saya juga mau menguatkan kita mengenal Yesus nggak hanya berkomunikasi sekali sehari. Misalnya saat di pagi saja atau doa malam. Puji Tuhan ya, kita bisa berkomunikasi dengan Yesus kapan aja, di mana aja. Kita nggak harus punya waktu tertentu, kita nggak harus pakai baju-baju adat, kita nggak harus beli-beli sesuatu untuk datang ke Tuhan. Itu luar biasa banget ya, kayak too good to be true gitu. Dia udah mati buat setiap dosa kita sehingga kita bisa berkomunikasi langsung dengan Dia.
Dan ini komunikasi dua arah, saudara-saudara. Kita bisa mendengar dia juga, seperti yang saya sudah sharingkan, dengan berbagai cara. Entah saudara di motor, di tempat kerja, di kamar, di mana aja kita bisa bangun komunikasi kita sama Tuhan. Dan ini juga nggak repot. Kita nggak perlu pakai bahasa seperti bahasa TB. Atau bahasa, kalau bahasa Inggris kayak KJV, King James Version, kayak Engkaulah Tuhan. Kayak nggak perlu kayak gitu. Dia menerima kita apa adanya. Minggu ini saya belajar bahwa diingatkan lagi bahwa Yesus sangat senang ketika kita mau datang kepada Dia, apapun kondisi kita. Entah kita lelah, sedang sedih, atau penuh ucapan syukur. Dia senang ketika kita berkomunikasi dengan Dia, ngobrol. Kita nggak perlu kayak cari tempat yang sunyi, nggak perlu kayak matikan lampu, cari ambience, pasang vibes dulu. Kita nggak perlu kayak gitu, walaupun kita sering kayak gitu ya. Tapi nggak perlu kayak gitu. Kita bisa datang ke Dia di tengah kebisingan rutinitas kita. Kita bisa datang ke Dia dengan hati yang kecewa atau sedih atau marah. Dan Dia tetap senang. Yang penting kita datang. Sebenarnya ini sangat menarik ya. Kayaknya kemarin atau 2 hari lalu ada yang chat saya. Dan dia bilang, hey, waktu saya berdoa buat kamu, saya merasa setiap kamu menghabiskan waktu sama Tuhan, entah itu sebentar, atau mungkin cuman kayak baca Alkitab dan tidak merasa mendapat apa-apa, itu tetap sukses buat dia, karena kamu datang. Dan saya merasa menyimpulkan bahwa sebenarnya ketika kita datang, itu udah sukses untuk kita menghabiskan waktu sama Tuhan. Kalau teman-teman ingat Lukas 10 tentang anak yang hilang, cerita anak yang hilang, dia udah pikirkan, oke, waktu saya datang kepada bapak saya, nanti misalnya saya udah pikirin skripnya di otak, saya harus bekerja sama dia, saya meminta. Tapi apa yang terjadi? Dia baru datang aja, bapaknya lihat dari jauh. Apakah bapaknya marah sama dia? Dia malah senang karena akhirnya anaknya datang. Padahal anaknya belum bilang apa-apa. Dia belum minta maaf, dia belum ngapa-ngapain, tapi dia datang aja, bapaknya sudah memeluk dia. Saya pernah ditegur Tuhan juga sebenarnya teman-teman. Ada satu orang yang beberapa kali datang ke ibadah atau ke komsel gitu ya, mukanya kayak bete mulu, kayak marah mulu tiap kali dia datang, sampai saya ngomong ke Tuhan gini ya, Tuhan nih orang kayak kalau kagak mau datang, kagak usah datang lah gitu. Saya ngomong gitu ke Tuhan, terus tau gak Tuhan bilang apa ke saya? Hey, setidaknya dia datang, itu saya udah seneng. Saya langsung merasa sangat tertegur di situ. Walaupun dia datang dengan hati yang berat, dia datang dengan hati yang kecewa, setidaknya dia datang ke saya. Wah, di situ saya kayak langsung bertobat. Kayak, maaf Tuhan, kayak ternyata yang Tuhan mau cuma kita datang aja, show up aja. Mungkin tim worship bisa maju ke depan. Minggu ini ada beberapa momen di mana saya kayak sangat kecewa dan sangat marah sama Tuhan. Sampai saya merasa kayak gak peduli. Kayak Tuhan gak peduli sama penderitaan saya. Sebenarnya tadi lagu yang Never Lost agak men-trigger saya gitu. Karena itu satu lagu yang saya nyanyikan ke kakak saya saat dia di rumah sakit. Saat dia di ICU ada satu momen di mana saya punya waktu berdua dengan dia dan saya nyanyikan lagu ini. Kayak Tuhan gak pernah kayak gagal dalam perang. Jadi saya mengimani bahwa dia gak akan gagal untuk menyembuhkan kakak saya sebenarnya. Jadi ketika lagu ini dinyanyikan tadi saya kayak hancur. Saya merasa kayak Tuhan gagal. Tuhan gak nyembuhin kakak saya. Tapi ternyata setiap kemenangan, masih dipakai ya? Saya pindahin nanti. Saya pindahin sini. Jadi kayak tapi saya merasa tadi Tuhan bilang saya nggak pernah gagal. Walaupun kakak kamu nggak sembuh, tapi kayak dia sebenarnya sudah menang di surga.
keluarga kalian menang. Menang dengan iman. Wow. Tapi ketika bulan ini saya merenungkan hal itu, saya sebenarnya marah kayak Tuhan bisa aja bangkitin kakak saya. Mungkin kalau bagi teman-teman yang nggak tahu, dia mati batang otak, jadi dia meninggal. 3 minggu di rumah sakit, hampir 3 minggu, dan dia nggak selamat gitu. Lalu saya punya momen di mana saat pemulihan hati, bagi teman-teman yang nggak tahu silakan tanya kepada Bang Edi, Pak Den. Kita ada grup pemulihan hati, 8 pertemuan. Di situ ada satu momen di mana kita bawa rasa sakit kita kepada Tuhan. Terus di situ saya tulis semua rasa sakit saya. Kenapa Tuhan nggak bangkitin kakak saya? Kenapa Tuhan nggak sembuhin dia? Terus saya membayangkan saya duduk di pantai sama dia, saya marah-marah ke dia gitu. Terus Tuhan cuma bilang gini, apalagi yang sakit? Ayo saya mau dengar. Tuhan mana yang seperti itu? Tuhan lain kita harus pakai baju yang rapi. Tuhan lain kita harus beli baju untuk ke sana. Tuhan lain mungkin kita harus bawa persembahan, kita menghabiskan uang untuk menyembah dia dengan rasa hati yang harus sukacita. Tuhan mana yang ketika kita marah sama dia, kita menuduh, dia tanya lagi, apalagi yang sakit? Tuhan kayak sangat sayang sama kita semua, dan ini yang dia mau, supaya kita mengenal dia. Dia bukan Tuhan yang pemarah. Dia Tuhan yang setia dan dia Tuhan yang adil. Karena saya datang dan bersama dengan dia di momen itu, saya merasa dia nggak hanya tahu tentang saya, tapi dia peduli sama saya. Dia mengenal saya dan bahkan mengasihi saya. Bahkan dia bilang kayak, ayo bawa rasa itu ke saya. Saya tanggung di kayu salib. Jadi, mari teman-teman, saya mau undang untuk setiap kita tutup mata. Dan tanyakan kepada diri sendiri, apa saya hanya tahu banyak tentang Yesus? Apakah saya hanya ngefans aja, kagum aja, ngomongin dia ke orang-orang, tapi sebenarnya saya nggak kenal dia? Apa saya mengenal Yesus dan punya waktu rutin berbicara dengan dia? Apakah saya curhat dengan jujur ke dia? Apa saya ingat dia dalam keseharian kita? Gak hanya di pagi atau di malam, atau gak hanya saat gereja? Apa kita desperate untuk dengar suaranya? Kita gak mau kan di akhir nanti Tuhan bilang, saya gak kenal kamu, enyahlah daripadaku. Jadi saya mau setiap kita secara pribadi minta dan tanya Tuhan, apa satu hal yang Tuhan ingatkan saya hari ini, supaya saya bisa bangun hubungan sama Yesus. Dan teman-teman, silakan kalau mau maju untuk didoakan, jangan malu. Kita mau berdoa untuk setiap saudara. Ada tim doa juga yang akan mendoakan setiap saudara. Jadi Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Tuhan, tolong kami biar kami mengenal Engkau dan Engkau mengenal kami. Kami gak hanya Tuhan mau berbicara tentang Engkau aja, tapi kami gak kenal Engkau Tuhan. Bantu setiap kami Tuhan untuk mengenal Engkau. Bantu setiap kami untuk mentaati Engkau Tuhan, melakukan kehendak Bapa di surga. Bantu kami jujur Tuhan, mungkin ada beberapa saudara yang sangat sulit untuk jujur dengan Tuhan. Hanya mau bilang yang baik-baik aja. Tapi Tuhan bisa menanggung setiap rasa sakit itu. Jadi Tuhan, aku minta setiap saudara yang mungkin sulit jujur, mereka mulai hari ini boleh belajar jujur dengan Tuhan. Belajar membangun hubungan dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus. Dalam nama Yesus. Amin.